Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali pada pembahasan tentang hadis arba'in, yakni Al-Arba'in Nawawiyah, hadis-hadis 40 yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-8. Ya, hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, atau Abdullah bin Umar. Sebelum kita membaca hadis yang menguraikan hadis yang ke-8 ini, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, wa khususan ila ruhi Imam An-Nawawi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, yakni Imam An-Nawawi, beliau menuliskan al-hadisus samin, yakni hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islami hisabuhum ala Allahi ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Adalah Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar adalah termasuk sahabat Rasulullah yang banyak menghafal hadis, yang meriwayatkan hadis. Bahkan Abu Hurairah pernah memuji Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Umar lebih hebat dariku. Mengapa begitu? Karena Abu Hurairah meskipun banyak meriwayatkan hadis, sampai 5.000-an hadis, tetapi Abu Hurairah hanya mengandalkan hafalannya. Sementara Abdullah bin Umar, beliau memiliki kecakapan untuk menghafal dan menuliskan hadis-hadis tersebut. Jadi kekuatan hafalan Ibnu Umar ini bisa terdapat di dalam dadanya, bisa juga terdapat di dalam tulisannya. Nah, ini yang disebut di dalam mustalahul hadis ada dobit sadran, ada dobit kitaban. Dobit sadran itu menghafal dengan hafalan, kemudian ada menghafal dengan menuliskannya. Nah, ini disebut dengan dobit kitaban, ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ya. Semoga Allah meridai Abdullah dan meridai Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Dia berkata, Rasulullah berkata, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, memerangi manusia. Artinya hadis ini dalam konteks peperangan. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, sampai manusia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dalam konteks peperangan, ya. Dalam konteks peperangan, maka dia menuntut manusia, orang-orang yang diperangi tersebut, agar dia
mengucapkan syahadat, ya. Wa yuqimus shalah, tentu pengucapan syahadat ini tentu sudah dilakukan secara damai dulu, ya. Peperangan di dalam Islam itu terjadi ketika terdesak, ya, bukan memang dari awal, bukan orang Islam yang mengadakan peperangan, tetapi ketika diserang maka umat Islam mengadakan penyerangan terhadap kaum kafir, ya. Maka bahkan untuk berperang itu sampai hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai orang yang diperangi tersebut mengucapkan syahadat. Jadi ketika sudah mengucapkan syahadat maka tidak boleh diperangi, ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya. Kemudian orang tersebut mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat, ya. Artinya minimalnya dia mengucapkan syahadat. Ketika orang sudah mengucapkan syahadat, maka itu tidak boleh diperangi atau dimusuhi. Ya, kita aneh yang terjadi di masyarakat kita, ada orang yang membaca tahlil, ada yang membaca la ilaha illallah, malahan itu yang diperangi, itu yang dimusuhi. Maka itu tindakan tersebut bertentangan dengan hadis ini. Nah, tidak boleh dimusuhi, tidak boleh diperangi, ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Apabila dia telah melakukan, ya, ini telah melakukan syahadat, telah melaksanakan sholat, kemudian dia telah berzakat, maka yang demikian itu saya menjamin darahnya dan hartanya, kata Rasulullah. Maka tidak boleh, ya, memerangi orang yang masih bersyahadat kepada Allah. Tidak boleh mengkafirkan orang yang telah bersyahadat kepada Allah. Tidak boleh mengkafirkan orang yang sujud dan ruku dan sujud kepada Allah. Tidak boleh mengkafirkan orang yang telah berzakat kepada Allah, ya. Tidak boleh diperangi. Tidak boleh. Maka hartanya maupun nyawanya itu adalah sudah dijamin, ya, dijamin oleh Islam, dijamin oleh Rasulullah pada konteks hadis ini, ya, dijamin oleh Islam, tidak boleh diperangi, tidak boleh dimusuhi. Illa bihaqqil islami, ya, kecuali dengan hak atau karena tersandung kasus pidana di dalam Islam. Hisabuhum 'alallahi ta'ala. Maka yang demikian itu apabila seseorang yang sudah bersyahadat, sudah mendirikan sholat, sudah mengerjakan zakat tersebut, dia melanggar pidana, ya, kena kasus pidana Islam seperti minum-minuman keras, berzina, atau murtad dan lain sebagainya, maka yang demikian itu adalah Rasulullah berserah diri kepada Allah, ya. Ya, hal itu bukan menjadi jaminan Rasulullah, bukan menjadi jaminan agama Islam lagi, ya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Hisab amalnya yang dia melakukan tindakan pidana tersebut, tindakan dosa dan lain sebagainya itu diserahkan kepada Allah. Allah lah yang menentukan hitungannya atau hisab atas mereka tersebut, ya. Jadi hadis ini bercerita tentang mengisahkan atau memerintahkan tentang batas-batas dan adab-adab untuk berperang, ya, berperang. Jadi ketika kita memerangi orang lain, itu memerangi kaum kafir, maka ketika sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka tidak boleh lagi diperangi, bahkan dibunuh, tidak boleh, ya, karena dia sudah beragama Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Demikian pembahasan kita tentang hadis yang ke-8 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.